Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di pelatihan Canva. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita masuk ke animasi di Canva. Jadi di Canva ini kita bisa menambahkan animasi seperti di PowerPoint, dan nanti animasi tersebut itu bisa digunakan untuk presentasi, buat website ataupun buat video. Oke, langsung aja gimana caranya. Simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama kita buat desain dulu ya. Buat desain ya. Lalu pilih buat desain. Lalu kalian pilih sekiranya mungkin presentasi ya. Presentasi. Misalkan di sini nanti kalian mau membuat presentasi ya yang ada animasinya. Oke, kalau sudah, nah di sini pertama kita tambahkan template aja dulu ya. Misalkan saya tambahkan ini satu, lalu tambahkan ini. Oke, di sini saya sudah punya 3 slide. Nah, masing-masing slide ini akan kita tambahkan animasi. Animasi itu bisa mencakup slide itu sendiri, lalu tag ya, ataupun gambar seperti ini. Oke, untuk menganimasikan gimana? Pada bagian atas di sini ada animasikan. Nah, silahkan kalian klik. Di sini ada beberapa pilihan ya, ada banyak ya. Yang pertama ada alat ya. Ini ketika kita aktifkan ini, jadi ini pakai animasi ajaib, maka nanti akan yang ada di slide ini akan jadi animasi, akan nambahkan animasi bergerak ya, seperti itu. Oke, nah nanti kita praktekkan yang terakhir karena ini mencakup semua. Lalu kombinasi, misalkan saya pilih ini ya. Nah, ini teks terbit seperti ini, geser, pudar. Nah, kalian bisa ngecek tampilan dari animasinya dengan cara ini kursor ditaruh di atasnya sini, maka nanti akan dianimasikan di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada dua, animasi halaman sama animasi tag ya. Setelah kita klik salah satu nanti akan ada dua. Kalau animasi halaman berarti nanti yang dianimasikan adalah semua. Ya, dapat kalian lihat di sini semuanya gerak ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini enak banget dibanding misalkan kalau PowerPoint kita menambahkan animasi itu satu persatu ya. Jadi kalau ingin cepat biasanya pakai ini. Jadi satu halaman itu sudah ada animasinya semua. Oke, misalkan saya pilih yang satu ini. Oke, ini ya. Jadi nanti ketika di-apply nanti akan bergerak seperti ini. Nah, lalu pada bagian bawah ini ada intensitas. Kalian bisa menggeser ini semakin cepat atau semakin lambat seperti itu ya. Oke, ini yang atau kalian juga bisa memilih yang lain. Lalu kalian bisa juga menghapus animasinya. Misalkan kalau ada animasinya mau tidak dipakai, hapus semua animasi seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi ya. Lalu ini hapus, maka animasinya hapus semua. Lalu Anda juga ini terapkan ke semua halaman, maka nanti halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu akan animasinya sama. Ya, jadi misalkan kalau kita pilih elegan, nanti semuanya elegan seperti itu. Oke, dan ini yang terakhir, yang alat, kita bisa klik. Nah, di sini akan dibuat sama AI-nya itu akan dibuatkan animasi ya. Kayak ini ataupun elegan, profesional. Oke, seperti ini ya. Ini rekomendasi. Oke, itu untuk animasi ini ya, secara keseluruhan halaman. Selain itu, kita di sini juga bisa menambahkan animasi selain teks, kita bisa menambahkan animasi di objek. Nah, dengan cara klik salah satu objeknya seperti ini, lalu pada bagian sini, nah ini ada, sekarang ada tambahan ini ya, muncul saat diklik.
Jadi nanti kalau diklik itu akan muncul ya. Nah, ini ada update baru nih ya. Nah, geser ke bawah. Nah, di sini ada bagian tambahan. Nah, tadi mana tadi? Ini ya. Nah, pada bagian bawah ini ada animasi efek gerakan ya. Jadi ketika ini bedanya apa? Kalau yang animasi-animasi sebelumnya ini ketika muncul, tetapi kalau yang ini akan terus aktif selama presentasinya berlanjut ya. Misalkan kita coba ini ya. Nah, sekarang intensitasnya kita tambah. Nih, percepat. Nah, kita bisa ngecek misalkan bagikan ya, lalu tampilkan seperti ini. Tampilkan layar penuh, tampilkan. Nah, dapat kalian lihat di sini logonya terus berdenyut. Sementara kalau yang animasi kita tambahkan tadi itu hanya sampai ketika muncul aja ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan sesuatu yang berdenyut seperti ini ya, tidak hanya berdenyut sih, ada apa lagi selain berdenyut? Ada berputar, putar, kedip sama goyang ya. Kita coba cek kalau goyang gimana. Nah, kalau goyang gini ya. Jadi ini memakai dua kombinasi ya. Denyut sama goyang ya. Jadi bisa ditumbuk nih efeknya. Oke. Dan yang terakhir kita juga bisa menambahkan animasi, yaitu buat animasi. Jadi kalau di PowerPoint itu animation part ya. Jadi kita buat garis, nah itu akan bergerak sesuai dengan garis yang kita buat. Contoh nih ya. Contoh ini ya, kita buat animasi. Nah, saya itu kita tarik seperti ini ya. Nah, ini lintasannya. Jadi kalau teman-teman mungkin ini ya bermain game balapan atau apalah, itu biasanya oke ini ya. Nah, untuk gaya gerakan kalian bisa asli, mulus, konstan ya. Nah, ini yang mulus, konstan itu seperti ini ya. Oke, kecepatannya juga bisa diatur, bisa kecepatannya cepat ataupun lambat ya. Biar kelihatan lambat seperti ini. Nah, sekarang ada juga pengaturan presentasi ya, muncul saat diklik. Oke, misalkan kurang pas, kalian bisa menghapus jalur. Oke, dan kalian bisa mengulanginya lagi seperti ini. Oke, ya ini ya. Oke, dan itu guys, untuk menambahkan animasi di Canva itu ada kurang lebih ada 3 tadi ya. Yang pertama untuk halaman ini ketika saat muncul, lalu ada juga yaitu efek ketika tampil ya. Ketika tampil, efek gerakan seperti ini bisa memutar, kedip, denyut sama goyang, dan ketambahan satu lagi yaitu animasi sesuai dengan yang kita gerakkan ya. Kita seret halaman nanti akan mengikuti. Oke, itu gimana menurut kalian? Kira-kira bagus nggak animasinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.